ya nih. Ya Mbak. Udah. Aman semua? Ah, Erik. ya. Rong. Ya. Erik, Bang. Ya, Rong. Kan bagaimana hari ini berziarah? Kalau turun dikit. Hari ini Turunin. kan Jumat terakhir di bulan mau bulan Ramadan ya. Jumat terakhir di bulan Sabar. apa nih? Jawaban. Sabar kan, Rajab udah lewat. Ya, pokoknya di bulan ya apa tradisi mau menyambut bulan Ramadan kita berziarah kubur gitu, ngajak anak-anak nih gitu kan. Tahun kemarin kan masih kita yang berziarah sama almarhum ke makam orang-orang tua kayak gitu. Sekarang kita yang ziarahin makam almarhum sama orang-orang tua kayak gitu. Untuk mengenang kalau kita almarhum semasa hidupnya suka kalau mau bulan Ramadan tuh suka ziarah kayak gitu kan. Dan juga kan ziarah itu kan mengingatkan kita bakalan berpulang juga, kita bakalan seperti ini nih kayak gitu, mengingat kita gitu, suatu mengingat aja buat kita bakalan mati kayak gitu. Bawa anak-anak lengkap tadi Bang ke Nyekar? Iya, bawa anak-anak nih, kakak, ketong, si kembar di mobil panas sekali ya kan kayak gitu. Jadi baru kali ini si kembar nih diajak berziarah ke makam maminya kayak gitu. Waktu itu kan masih umur 5 bulan baru meninggal. Jadi ada momen sekembar kayaknya ikut nabur bunga juga gitu sama Iya, kakaknya gitu. kembar dia kan. paham ngerti, kembar ikut nabur bunga kayak gitu kan, paham kayak gitu ngerti. Tapi Pak Indung ini berarti bisa dibilang Ramadan tanpa almarhum gimana nih? Iya, Ramadan tanpa almarhum yang pertama kali ya. Nanti itu hari yang pertama nih, kita kan belum ngalami nih hari yang pertama nih seperti apa ya, mudah-mudahan pada kuat, tegar gitu kan. Kalau hari bulan lalu kan masih ada almarhum. Tahun kemarin itu masih ada almarhum tuh, jadi ya anak disiapin apa malam udah ya pokoknya awal pertama kita pindah dan itu juga bulan pertama rumah baru. Kayak kan nikah kan. Bang Idung maaf nih, masih sering ingat almarhumah nggak sih Bang Idung? Sering mimpi kan? Kenapa tuh? Banyak banget momen-momen yang harusnya ya Allah nih harusnya kita bisa lengkap nih di Ramadan tahun ini di rumah baru bareng sama anak-anak, tapi tahun ini dilewati tanpa almarhumah sendiri. Gimana? Itu momen-momen yang paling nanti dirinduin ya, karena kan hari pertama puasa tuh kan kita kan baru nempatin tuh rumah ini nenek kayak gitu kan, kalau mau beli piring kayak gitu kan, beli meja makan. 2 hari mau menjelang Ramadan tuh ngajakin nyari meja makan, apa katanya biar kita makan biar bisa rame-rame gitu mejanya, karena di rumah tinggal kan mejanya kecil, sengaja kan yang di rumah tinggal dibeli yang besar kayak gitu. Jadi kita nyari meja makan 2 hari mau lihat menjelang puasa, piring maunya baru gitu kan, piring banyak lah anak-anak ini. Puasa pertama juga kan kita buka di temennya kan, tempat temennya tuh apa puasa pertama bukan tempat temennya kan, di restoran kan, kita buka di restoran yuk kayak gitu. Tahun besok belum tentu ketemu gitu. Besok katanya belum tentu kita kumpul. Puasa pertama mama nggak ngambil job kayak gitu. Puasa pertama nggak mau ngambil job katanya biar kumpul, katanya belum tentu tahun depan Ramadan depan kita bisa kumpul gitu kan. Ya bener juga kayak gitu. Sampai sekarang kapan masih ketemu belum ada si kembar. Ditinggal apa waktu itu masih kecil kan. Caranya kakak tuh kan cara. Oke, kakak gimana Kak? Berarti ini Ramadan pertama tanpa
pasti sedih, terus juga pasti kan kakak kan juga sama mama, biasanya Ramadan bareng-bareng sama mama udah nikah gitu. Biasa jadi ya paling repot buat ngurusin semuanya kan sama puasa gitu. Ya pasti sedih. Kata apa sih yang paling kakak kayak rindukan gitu? Aku juga bilang Ramadan tahun kemarin masih ada mama, sekarang nggak ada. Apa nih? Tahun ini aku kayaknya nggak bakal ada lagi. Maksudnya apa ciri khas mama kalau di bulan Ramadan? Apa kalau sahur mama biasa masak terus kalau buka puasa tuh dia selalu bikin es, dia suka banget bikin es pakai apa timun suri Iya. timun suri gitu. Terus kadang kan aku kan gak suka Dewa. timun suri, jadi kadang mau bikin buah buat aku. Menu sahur favorit mama tuh apa sih? Sayur bening. Ya sayur bening, terus Sayur misalkan bening. awal-awal dia Sayur bikin daging bening. ya. Iya. Daging di apa? Biasa dia tuh ciri khasnya dia daging direndang. Ntar sama sayur timun kayak gitu. Terus dia udah nyetok tuh nyiapin buat untuk 1 bulan tuh. Ditaruh kulkas tuh. Daging-dagingan, ikan-ikanan. Jadi ntar tinggal ngolah jam kalau mengambil dia kan ada program kalau ngambil buka puasa almarhum nggak ngambil sahur. Kalau almarhum ngambil sahur nggak ngambil bukber kayak gitu. Jadi biar adil. Kalau sahurnya nggak sama keluarga bisa bukanya sama keluarga. Kalau bukanya sama keluarga bisa sahurnya nggak apa sama keluarga kayak gitu. Jadi Baru tahun kemarin aja. tahun kemarin. Iya kan kalau kemarin kan full dia. Iya baru tahun kemarin pas kita pindah rumah ya. Dia nggak mau almarhumah nggak mau ngambil job double. Jadi kalau sahur aja, buka aja kayak gitu. Biar bisa kumpul saat bukanya kayak gitu. Selalu bilang kalau kumpul itu kan enak Pak. Awal pertama kita buka puasa itu di restoran. Pak kita kumpul ya buka puasa di restoran. Tahun besok belum tentu kita pada kumpul kayak gitu. Tahun depan belum tentu kita bisa kumpul kayak begini. Maaf buka puasa bersama kayak gitu. Dibilang pada Ramadan tahun lalu tuh masih kebersamaan banget. Iya, kan ada ininya tuh, ada tayangannya juga kan, ada jejak digitalnya waktu awal pertama buka puasa, kayak gitu kan. Kita bersama nih, kemarin masih kecil waktu itu masih merah, jadi kita ngajak kayak gitu. Oke bang, doanya bang ke almarhumah. Kenapa? Doanya buat almarhumah. Doanya untuk almarhumah, semoga tenang di sana, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, diterangkan semuanya di alam kuburnya. Pokoknya yang jelas almarhum ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang terindah. Gitu. Kak nyiapin sahur sama buka buat adik-adik nanti gimana? Bareng-bareng sama adik. Kakak yang masak atau gimana? Kakak yang masak atau gimana? Ada mbaknya, Ada mbak kakak yang masak nggak bisa masak. ada mbaknya. Tapi tetap akan ada menunya almarhum di situ. Ada karena kalau almarhum kita ada mbak di rumah, cuma setiap mau sahur juga mbaknya nggak pernah disuruh masak. Mbaknya cuma nyang-nyangin aja, yang masak tuh almarhum. Yang masak pasti almarhum. Mau buka juga sama mbak, kamu nyangin aja biar ibu yang masak kayak gitu. Kamu disiang-siangin sayur apa. Jadi almarhumah tinggal ngolah tuh bumbu-bumbu gitu, karena kalau mbaknya yang ngolah lagi tuh rasanya beda kayak gitu. Karena kalau almarhum masak itu berani bumbu, dia tahu kesukaan saya yang saya makan. Saya senang sayur bening, sayur timun, oyong kayak gitu. Jadi di ini kemarin pas beli oyong tuh saya ke pasar ngeliat oyong gitu, langsung ingat almarhum. Biasa kan jadi kalau ada program lihat oyong sama timun dia pasti beli. Laki gue doyan ini sayur ini gitu, pasti beli sama dia. Mbak Haji mungkin sebagai single parent untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan anak-anak gimana mungkin Mbak Haji? Ya selayaknya sebagai orang tua ya, utama yang saya ajarin tentang 5 waktu, jangan pernah ditinggal kayak gitu. Yang saya ajarin saya tanemin sama anak-anak cuma 5 waktu kayak gitu. 5 waktu kalau makan nggak makan Allah maha pemberi rezeki kayak gitu kan. Saya nggak pernah takut kayak gitu kan. Yang penting sholat 5 waktu aja jalanin kayak gitu. Sholat 5 waktu, baik sama orang, ada rezeki. Kayak kakak kan nih sering Jumat berkah kan, kakak udah ada lumayan lah, sedikit banyak kan ada rezeki, dia udah mulai Jumat berkah, itu saya seneng gitu. Tanpa diajarin anak ngerti gitu, berbagi kayak gitu kan. Karena kan almarhum tuh emang sukanya begitu kayak gitu. Saya tanamin sama almarhum mah, Nabi ngajarin tuh, Rasul ngajarin tuh lebih baik memberi ketimbang meminta gitu. Jadi tuh ditanamin sama almarhum, selalu ada rezeki ingat orang, selalu rezeki ada ingat orang kayak gitu. Jadi saya tanamin ke anak seperti itu gitu. Tapi jadi berasa double maksud kakak yang mungkin masuk bulan
dibilang beban yang nggak ada ya, cuman bebannya tuh karena nggak ada ibunya kayak gitu, nggak ada maminya kan gimana nih ya, karena bukannya biasanya kan hal yang paling indah itu saat kita tuh ditanya apa mau makan apa, biar mau masakin, itu hal-hal kayak gitu jadi kuping mau makan apa. Sekarang nggak mungkin dong, Mbak mau makan apa, kan nggak enak juga ya kan. Nah almarhum nanya apa mau makan apa gitu, terus mau launya apa nih mau dimasakin kayak gitu. Itu kalau saya nggak ada juga belum pulang ke rumah WA gitu mau makan apa. Kalau kita bilang bebas mah itu ya apa yang kita senang gitu udah tahu. Bilang bebas apa yang kita senang tuh udah tahu. Kayak dia tuh suka ngesok-ngesok teke-tekenan kayak gitu, tulang-tulangan kayak gitu almarhum. Bang boleh bahas ini bang yang tentang cara melaporkan mantan manajer bang? Itu lagi diupayakan sama lawyer ya, lagi diusahakan sama lawyer untuk coba diskusi untuk bikin laporan kayak gitu. Nanti itu ditanya sama Bang Jaki aja yang ngurusin perkara itu kayak gitu kan, karena kan emang nggak ada etika baiknya kan, nggak sama sekali ada kabar atau apa kan gitu. Makanya kan lumayan buat kehidupan anak-anak kayak gitu ya kan, itu kan jumlahnya lumayan. Berapa? Masih lumayan, masih jumlah lumayan kayak gitu kan, jumlah yang sangat lumayan kayak Sampai gitu. 3 miliar Iya, bang mungkin bang? itu lagi diupayakan. Sampai 3 miliar mungkin bang? Udah di bawahnya sekarang ya, udah di bawahnya karena ada yang kita ini kan, ada yang kita iniin tahan kayak gitu, lagi diupayakan hal itu kayak gitu. Tapi sempat komunikasi sama mantan manajer nggak sih? Nggak ada, kita telepon juga nggak pernah aktif, nggak pernah diangkat, dihubungin sama lawyer juga nggak pernah diangkat. Makanya diupayakan biar jerah juga kayak gitu kan. Masalahnya kita udah nggak main-main lagi kayak gitu, kita udah nggak main lagi. Negara kita negara hukum kayak gitu kan, bukti juga udah konkret semua, bukti foto-foto udah ada semua, yang transparan udah ada semua gitu. Jadi lagi dikumpul-kumpulin berkas-berkasnya kayak gitu. Dan ini juga ada yang mau ngajak gabung juga kan dari luar kota kayak gitu. Ada yang mau ngajak gabung juga dari luar kota. Kita belum tahu kapan ya bang ya melaporin. Itu di sama ini lawyer Bang Jaki yang ngurusin semuanya sama timnya kayak gitu. Jadi Bang Jaki upayakan untuk bikin pelaporan kayak gitu. Pihak keluarganya sendiri gimana bang? Kenapa? Pihak keluarganya mantan manajernya itu? Pihak keluarganya belum ada yang hubungin, ya belum ada komunikasi nih kayak gitu. Ya pokoknya gimana nanti saya serahin semuanya sama pengacara aja kayak gitu kan, lebih ngerti, lebih paham kayak gitu. Kalau kita hanya ini aja minta pertolongan aja kayak gitu.